Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa untuk selalu melakukan 3M ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Baik, perkenalkan, nama saya Lofi Andayu Putri dari kelas PAID dengan NIM 2011900133. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran inquiry. Buat teman-teman yang belum tahu, tonton sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada cara berpikir yang kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu permasalahan yang dipertanyakan. Jadi, strategi pembelajaran inquiry ini itu materinya tidak langsung diberikan kepada siswa, namun siswa dituntut untuk mencari atau menemukan terlebih dahulu. Dan adapun peran guru di sini ialah sebagai fasilitator. Ada 3 ciri dari strategi pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama adalah menekankan pada seluruh aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan. Maksudnya di sini ialah siswa itu ditempatkan sebagai objek belajar, yang artinya siswa itu tidak hanya menerima langsung informasi yang diberikan oleh guru, namun ia juga berperan aktif untuk mencari ataupun menemukan sendiri materi yang akan dipelajari. Lalu yang kedua adalah mengarahkan seluruh aktivitas siswa untuk mencari ataupun menemukan sendiri jawaban atas suatu permasalahan yang dipertanyakan dengan maksud untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa atau self-belief. Pada strategi ini, guru itu tidak ditempatkan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator dan juga motivator. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk mendapatkan informasi pembelajaran itu kita bisa memperolehnya melalui kegiatan bertanya antara siswa dan juga guru. Pada proses bertanya inilah peran guru itu sangat dibutuhkan, karena terkadang masih ada siswa yang malu untuk bertanya ataupun takut akan dibully atau dicemooh oleh teman-temannya jika ia bertanya. Nah, peran guru sebagai motivator ini sangatlah penting. Bagaimana guru itu bisa memberikan pemahaman terhadap siswanya untuk menghargai satu sama lain. Tujuan dari strategi pembelajaran inquiry ialah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis untuk mengembangkan kemampuan intelektual dari siswa. Pada strategi ini, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, namun ia juga harus paham bagaimana cara mengaplikasikannya. Lalu, apa saja sih langkah-langkahnya jika kita ingin melakukan strategi pembelajaran ini? Nah, ada 6 langkah jika kita ingin menerapkan strategi pembelajaran inquiry ini, yaitu yang pertama adalah langkah orientasi. Langkah orientasi ini adalah langkah yang digunakan untuk membangun iklim pembelajaran yang responsif. Guru di sini itu mengkondisikan siswa agar siap untuk mengikuti proses pembelajaran dengan cara mengajak atau merangsang siswa untuk berpikir memecahkan suatu permasalahan. Kunci dari strategi pembelajaran inquiry ini itu terletak pada langkah pertama ini, yaitu orientasi. Karena keberhasilan dari strategi pembelajaran inquiry ini bergantung pada kemampuan siswa untuk menggunakan kemampuannya berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang kedua adalah merumuskan masalah. Jadi pada langkah ini itu guru memberikan suatu persoalan untuk dipecahkan secara bersama-sama. Nah, persoalan yang disajikan ini yaitu yang mengandung teka-teki. Mengapa kok mengandung teka-teki? Karena di sini persoalan yang disajikan sudah pasti ada jawabannya. Nah, guru di sini hanya mengarahkan siswa untuk mencari jawabannya secara tepat. Pada proses pencarian jawaban inilah akan ada pengalaman berharga yang didapat oleh siswa untuk mengembangkan daya berpikirnya. Lalu yang ketiga adalah merumuskan hipotesis.
Seperti yang kita ketahui bahwasanya hipotesis itu merupakan jawaban sementara dan hipotesis ini juga perlu diuji kebenarannya. Dalam perkiraan memunculkan hipotesis itu juga tidak sembarangan, harus didasari dengan cara berpikir yang kokoh. Dengan cara berpikir yang kokoh ini nantinya akan memunculkan hipotesis yang rasional dan juga logis. Pada cara berpikir yang rasional ini nantinya akan mempengaruhi dari kedalaman wawasan dan juga pengalaman. Jadi, siswa yang kurang akan wawasannya itu nantinya akan kesulitan dalam penerapan strategi pembelajaran ini. Lalu yang keempat adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ialah menyaring segala informasi yang masuk untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Langkah ini berperan penting dalam proses pengembangan mental siswa ketika berpikir. Adapun tugas guru di sini ialah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kelima adalah menguji hipotesis. Pada tahap ini ialah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data ataupun informasi untuk melihat tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan. Jadi pada tahap ini tuh kita lebih melihat seberapa sih percaya diri peserta didik itu. Lalu yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan merupakan mendeskripsikan temuan hasil berdasarkan dari pengujian hipotesis. Pada langkah ini, guru itu membantu siswa untuk menyederhanakan dari seluruh materi pembelajaran yang ada agar lebih mudah dicerna. Karena kan data yang kita cari itu begitu banyak dan nantinya gak akan fokus. Nah, disinilah peran guru itu untuk menampilkan data-data yang relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Baik, selesai sudah pemaparan saya kali ini mengenai strategi pembelajaran inquiry. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.